Pengujian hipotesis dua varians. Pengujiannya tentu saja untuk beda dari keduanya. Perbedaan mereka hanya dapat dinyatakan dalam bentuk rasio karena teori statistika yang dapat mendukungnya hanya apabila dilakukan demikian dalam bentuk rasio. Dan perbedaan mereka terbatas pada bahwa varians yang satu adalah lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan yang lain. Jadi rasio mereka itu akan diperbandingkan dengan nilai 1. Sehingga kita akan mempunyai H0 yang berupa rasio mereka adalah lebih besar sama dengan 1. Atau rasio mereka adalah lebih kecil sama dengan 1. Atau rasio mereka sama dengan 1. Nanti kita akan melihat dalam bentuk prosedur secara utuh. Sejalan dengan butir 1 di atas, maka estimatornya dalam bentuk rasio varians sampel 1 dan varians sampel 2. Distribusi sampling untuk estimatornya merupakan distribusi teoritis F yang merupakan distribusi berbagai kemungkinan rasio dua buah sigma xi kuadrat yang independen. Karena rasio dua buah bilangan non-negatif, maka distribusi F juga bersifat non-negatif. Dan sejalan dengan itu, distribusi F mengandung dua derajat bebas, disebut derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut. Masing-masing biasa disebut V1 dan V2, merupakan derajat bebas dari variasi pada pembilang dan derajat bebas variasi pada penyebut. V1 adalah derajat bebas untuk varian sampel yang diposisikan di pembilang dan V2 adalah varian sampel yang diposisikan sebagai penyebut pada statistik ujinya. Dan bentuk distribusi F juga skewed to the right, seperti distribusi chi-square. Baik, mari kita lihat alternatif prosedur ujinya. Baiklah, pertama, bila pengujiannya dua arah seperti ini. Jadi, di sini adalah bahwa varian 1 sama dengan varian 2. Kriteria untuk menolak H0 seperti yang disampaikan sebelumnya akan menggunakan distribusi F yang seperti ini. Intinya adalah tolak H0 bila nilai statistik sampel yang sudah dikonversi ke dalam skala F adalah terlalu kecil, sehingga lebih kecil daripada nilai tertentu yang dapat ditoleransi sebagai variasi dari sampel, atau dia terlalu besar sehingga lebih besar dari nilai tertentu yang dapat ditoleransi sebagai suatu variasi dari sampel. Dan kemudian kita memiliki statistik uji S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Dan terakhir kita membuat kesimpulan apakah akan menolak atau gagal menolak H0 sesuai dengan apakah hasil dari statistik ujinya ada di daerah penolakan atau di daerah gagal menolak H0. Sekarang kita lihat untuk pengujian searah bawah. Ya, pengujian dengan daerah penolakannya di sebelah kiri dari distribusi teoritis F yang demikian ini. Dan sebaliknya, kita juga dapat mempunyai prosedur pengujian searah atas karena daerah penolakannya di ujung kanan dari distribusi teoritis yang dipakai ini. Baik, kita lihat sekarang ilustrasi gambar distribusi sampling dari estimatornya. Mari kita lihat. Inilah distribusi teoritis dari berbagai kemungkinan rasio S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Cara menuliskan simbolnya mirip dengan chi-square, kecuali ada dua derajat bebas, V1 dan V2, sebagai derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut.
masing-masing derajat bebas adalah sebesar N1 minus 1 dan N2 minus 1. Dengan N1 dan N2 masing-masing adalah besarnya sampel 1 dan besarnya sampel 2. Perhatikan bahwa seperti pada chi-square, subskrip pertama adalah untuk luas sampai ke ujung kanan. Jadi F subskrip W, V1, V2 adalah untuk nilai F dengan luas ke ujung kanan sebesar W. Sama halnya F subskrip 1 minus W, V1, V2 ini adalah untuk batas luas ke ujung kanan kurva sebesar 1 minus W, yang berarti luas ke ujung kiri adalah W. Pendek kata, F, V, V1, V2 adalah merupakan nilai F untuk yang luas ke ujung kanan adalah sebesar V. Kita lihat tabelnya. Ya, ini satu tabel F. Betul, satu sajian tabel hanya bisa untuk sebuah luas di ujung kurva tertentu. Karena distribusi ini mempunyai dua buah derajat bebas. Sebagai konvensi, derajat bebas pembilang ditempatkan di margin atas, sedangkan derajat bebas penyebut ditempatkan di margin kiri. Karena satu sajian untuk satu luas ujung kanan tertentu, maka sebuah buku hanya akan menyajikan 2-4 luas ujung kurva tertentu. Namun kita dapat dengan mudah mendapatkan nilai F itu dengan bantuan Excel. Tabel yang Anda saksikan ini dibangkitkan dari Excel menggunakan insert function yang demikian ini. Atau fungsi yang seperti ini. Berbagai fasilitas Excel untuk distribusi F akan disampaikan pada bagian akhir video topik ini. Mari kita teruskan. Inilah contohnya. Ujilah bahwa varians populasi 1 lebih besar daripada varians populasi 2 dengan data sampel berikut ini. Ini jawabnya. Perintah soal mestinya akan menjadi HA karena tanpa tanda sama dengan. Dengan demikian, kita akan mempunyai desain dengan HA yang demikian, sehingga H0-nya adalah ini. Maka kriteria penolakan adalah tolak H0 bila demikian ini. Dengan nilai-nilai yang relevan, maka diperoleh kriteria yang demikian, sehingga nilai F tersebut adalah 3,102. Jadi tolak H0 bila F-nya sebesar 3,102. Selanjutnya ditetapkan nilai statistik ujinya yang demikian ini. Atau nilai F statistik adalah 1,708. Maka dapat disimpulkan bahwa karena statistik uji tidak berada di daerah penolakan, maka pengujian ini gagal menolak H0 sehingga tidak ada cukup bukti bahwa varians populasi 1 adalah lebih besar daripada varians populasi 2. Nilai-nilai kritis dan statistik uji digambarkan sebagai berikut. Dengan nilai kritis 3,102, sedangkan statistik uji adalah 1,708, ada di sebelah kirinya, bukan di daerah penolakan H0. Nah, itulah prosedur pengujian hipotesis dua varians populasi. Sebelum mengakhiri rangkaian topik ini, akan disajikan fasilitas Excel
untuk perkuliahan ini. Kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama ini digunakan untuk menguji beda varians, yaitu F-test to sample for variances pada data analysis. Silakan pilih menu data, kemudian cari data analysis dan pilih F-test to sample for variances. Ya, misalkan kita gunakan soal terdahulu ini dengan data yang demikian ini, maka ini yang akan disajikan oleh Excel. Sebagian besar informasinya sudah sangat jelas. Kita mulai dari maksud nilai F sebesar 1,70757, yang maksudnya adalah nilai statistik uji yang merupakan hasil bagi varians X1 dan varians X2 ini. Kemudian ada probabilitas F kapital lebih kecil sama dengan F kecil 1 sama dengan 0,215, yang maksudnya adalah nilai p-value satu arah, yaitu wilayah ini. Karena p-value untuk satu arah relatif sangat besar seperti itu, ya, dibandingkan dengan significance level, seandainya misalnya significance level 10%, ya, maka kita gagal menolak H0. Ini selaras dengan nilai kritis pada F critical 1 yang sebesar 3,102, ya, bila menggunakan alfa 5%. Catatan, berhati-hatilah dalam menginterpretasikan p-value di atas dan nilai kritis atau daerah penolakan, ya. Ketika varian sampel pembilang lebih besar daripada varian sampel penyebut, Excel akan menganggap pengujiannya adalah searah atas. Dengan F statistik sebesar 1,708 tersebut, maka Excel berasumsi bahwa ini adalah pengujian searah atas. Dan di situ dihasilkan p-value sebesar 0,215. Sebaliknya, bila posisi variabel dibalik, sehingga varian sampel pembilang adalah lebih kecil daripada varian sampel penyebut, sehingga F statistik kurang dari 1, maka Excel akan menganggap ini adalah pengujian searah bawah dengan hasil seperti ini. Silahkan diperiksa bahwa F statistik yang sekarang sebesar 0,5856 adalah kebalikan dari yang terdahulu yang sebesar 1,708. Nah, F statistik yang baru yang sebesar 0,586 di atas, bila dihitung luas di bawah kurvanya ke ujung kiri, ya, itu akan menghasilkan nilai yang sama seperti ketika yang terdahulu dari 1,708 ke ujung kanan. Keduanya menghasilkan luas yang sama, yaitu 0,215. Baik, dan berikut ini akan disampaikan berbagai fungsi chi-square dan F yang tersedia di Excel yang diakses melalui insert function.